Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan sebagai pengantar atau penguat bagi kita memasuki pekan kehidupan yang baru. Dan adapun bacaan firman Tuhan kita saat ini berdasarkan kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Dan renungan firman Tuhan kita saat ini dalam memasuki pekan hidup yang baru, judulnya adalah Di balik mendung yang pekat terbentang langit biru cerah yang luas. Di balik mendung yang pekat terbentang langit biru cerah yang luas. Nah, saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan dan menyimak akan perenungannya, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami, terima kasih kami ungkapkan kepadamu. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas kasih dan cinta-Mu yang tetap berlaku bagi kami. Dan tetaplah mengaruniakan kepada kami hikmat-Mu, agar kami bisa menjadi selalu layak di hadapan-Mu dan selalu layak menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, firman Tuhan saat ini merupakan kisah tentang Nabi Elia ketika ia melarikan diri dari kejaran Isabel dan pasukannya. Seperti yang kita ketahui, Isabel adalah istri Raja Ahab, raja yang memerintah Israel pada zaman Nabi Elia. Nah, Isabel yang mengancam hendak membunuh Elia, sehingga membuat Elia menjadi sangat ketakutan. Nah, suatu kali di Gunung Horeb, Elia yang begitu frustasi, ia merasa seolah-olah hidupnya begitu suram dan kelam. Karena ancaman, karena tekanan ingin dibunuh tersebut, Elia mengalami tekanan batin dan membuat dia sangat frustasi. Dan ia merasa seolah-olah hidupnya begitu suram dan begitu kelam. Sampai-sampai ia merasa ingin mati saja. Saudara bisa lihat di ayatnya yang keempat dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam keadaan yang sangat frustasi, Elia mengeluh dan berkata, "Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Itu keluhan Elia. Saudara bisa baca di ayat yang ke-10. Padahal saudara, apakah benar Elia tinggal sendirian? Ternyata tidak. Masih ada 7.000 orang lain yang rupanya tidak ikut sujud menyembah Baal pada saat itu. Jadi bukan hanya Elia sendiri yang dikejar-kejar. Masih ada 7.000 orang lain yang tidak ikut sujud menyembah Baal, yang menjadi bahan pengejaran daripada Isabel dan pasukannya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saat berhadapan dengan berbagai pergumulan atau kesulitan-kesulitan, atau ketika saudara dan saya berhadapan dengan berbagai macam jenis badai kehidupan yang datang menerpa kita, pertanyaannya, apakah saudara dan saya seringkali sama seperti Elia? Apakah saudara dan saya seringkali merasa diri sebagai orang yang paling malang di dunia ini? Dan akhirnya kita berkata, saudara-saudara, dan akhirnya kita berkata bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Hanya kita saja yang malang. Nah, saudaraku, apakah saudara dan saya sering mengalami hal seperti ini? Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan, ini pertanyaan yang harus kita renungkan, saudara. Dan untuk lebih memudahkan kita mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan kita saat ini, saya mengajak saudara untuk memperhatikan contoh cerita berikut ini. Begini saudara, suatu kali di sebuah kelas, di sebuah sekolah dasar, ada seorang guru, ada seorang bapak guru yang menunjukkan sehelai kertas putih atau secari kertas putih kepada murid-muridnya. Dan ketika dia menunjukkan kertas putih itu, dia berkata kepada murid-muridnya, "Murid-murid, ini apa?" Dan murid-murid menjawab, "Kertas, Pak Guru." Nah, setelah dia menunjukkan kertas tersebut, lalu di atas kertas putih tersebut, saudara-saudara, di atas kertas putih tersebut, Bapak Guru ini menaruh satu titik hitam. Dia menggambarkan satu titik hitam di kertas putih itu. Lalu kemudian dia mengatakan lagi kepada murid-muridnya, "Murid-murid, ini apa?"
Murid-murid yang tadinya menjawab itu kertas putih, akhirnya jawaban murid-murid berubah, saudara-saudara. Murid-murid menjawab titik hitam. Mereka serempak menjawab, itu titik hitam, Pak Guru. Nah, saudara, mendengar akan jawaban murid-murid ini, Bapak Guru kemudian berkata, bukan, ini kertas putih. Tapi murid-murid berkeras mengatakan bahwa itu titik hitam. Lalu Pak Guru pun menjelaskan bahwa kalian hanya terpengaruh pada satu titik hitam di kertas putih ini, sehingga kalian tidak melihat keutuhan daripada kertas putih ini. Masih ada lembaran putih yang tersisa. Kalian hanya berfokus pada titik hitam tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, begitulah kadangkala kehidupan saudara dan saya. Hampir mirip dengan Elia. Saat badai kehidupan melanda kita, maka kita seringkali merasa hidup kita gelap, hidup kita begitu malang. Kita mulai membanding-bandingkan keberadaan kita dengan keberadaan orang lain, saudara-saudara. Hal ini terjadi karena saudara dan saya hanya terpusat, hanya terfokus pada gelapnya pergumulan, suramnya kehidupan yang kita alami. Hal ini terjadi bila saudara dan saya hanya berfokus pada beratnya persoalan, beratnya tekanan hidup yang kita alami. Sehingga kita melihat bahwa seluruh kehidupan kita gelap dan kita menjadi orang yang paling malang. Nah, saudara-saudaraku, untuk kebiasaan seperti ini, sebaiknya saya mau katakan begini. Mari kita berdiam diri sejenak, lalu kita mencoba untuk mengalihkan fokus kita. Bukan hanya kepada badai-badai hidup kita. Bukan hanya kepada gelapnya pergumulan hidup kita. Tapi lihat dan rasakan bahwa meskipun di tengah badai hidup, meskipun di tengah pergumulan-pergumulan hidup yang begitu berat yang saudara dan saya rasakan, saudara dan saya masih bisa bernafas. Meskipun begitu beratnya badai hidup, namun saudara dan saya, oleh karena kasih dan sayang Tuhan, masih bisa merasakan detak jantung kita. Denyut nadi kita masih berfungsi dengan baik. Darah kita masih mengalir dengan baik dalam tubuh kita. Mata kita masih bisa melihat segala sesuatu. Kita masih bisa melihat anak-anak kita, cucu kita, saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang kita cintai. Bahkan telinga kita masih bisa mendengar. Dan masih ada banyak berkat-berkat Tuhan yang bisa kita nikmati. Kita masih bisa mendengar dengan telinga kita kicauan burung di pagi hari. Kita masih bisa mendengar celoteh anak-anak dan cucu-cucu kita yang tertawa riang. Nah, saudara, bukankah hal-hal ini adalah hal yang patut disyukuri? Lalu kenapa saudara dan saya hanya terfokus, hanya terjerat pada beratnya pergumulan, sehingga kita mengatakan hidup kita tidak ada gunanya lagi? Dan ini adalah hal yang salah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita tentu tidak akan terlepas dari berat atau pekatnya pergumulan. Tapi ada yang harus bisa membuat kita tetap bersuka cita, bahwa di balik pergumulan, di tengah-tengah pergumulan, selalu masih ada cinta, masih ada mujizat Tuhan yang senantiasa Tuhan berlakukan bagi kita. Dan mujizat yang terindah adalah nafas hidup. Pakai nafas hidup itu untuk berdoa, berseru, datang kepada Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Pakai nafas hidup itu untuk berusaha. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan tetap bersuka cita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang maha mulia dan agung, terima kasih atas kedahsyatan firman-Mu saat ini. Dan Tuhan Yesus, ampunilah kami, sebab kami hanya kadangkala, seringkali hanya melihat titik-titik pergumulan kami yang begitu pekat dalam hidup kami, sehingga kami tidak mampu melihat atau merasakan bahwa Engkau senantiasa juga ada di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami tidak bisa merasakan tangan-Mu menopang kami.
karena kami hanya memberikan diri kami merasakan beratnya tantangan hidup. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan, sebab kami seringkali melakukan hal ini. Lalu kami kemudian membanding-bandingkan kehidupan kami dengan kehidupan orang lain. Lalu Tuhan, kami semakin terpuruk dengan dosa sungut-sungut, dosa menggerutu, lalu penyesalan yang tidak berujung. Sekali lagi, ampunilah kami. Karena itu Tuhan, ya Allah Bapa kami, kembali kami serahkan hidup rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Kami juga menyerahkan akan rencana-rencana kami selama sepekan ke depan. Mari Tuhan tanggung jawab. Mari Tuhan berikan kepada kami sukacita dalam menjalani rencana-rencana ke depan ini. Lalu Tuhan, kami juga datang menyerahkan akan kesehatan jasmani kami. Terkhusus kami yang ada dalam proses pemulihan. Mari Tuhan, urapi terus proses pemulihan ini. Kami yang berada dalam proses sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan kami melalui obat-obatan, makanan, dan minuman. Kami serahkan akan hari tua kami, masa muda kami, dan juga masa depan anak-anak kami, bahkan masa depan bangsa dan negara kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu. Kami mau senantiasa menjadi manusia, menjadi pribadi yang hidup dengan penuh sukacita. Karena ada dasar sukacita bagi kami, yaitu Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologia, dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik, mengucapkan selamat menjalani kehidupan di pekan yang baru. Shalom dan Tuhan sayang kita semua.